Baik, yang saya hargai, saya hormati Mami dan Papi selaku Ahlul Bait yang tengah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam majelis ini. Dan yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya yang saya lihat dari ujung sana sampai ujung sana. Ini semuanya nih wajah-wajah ahli surganya Allah. Amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah. Amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi saya dari Pekanbaru, alhamdulillah nggak nyasar ya Bu ya. Alhamdulillah berhasil bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Semoga pertemuan kita ini membawa barokah nantinya, insya Allah. Kita ndak usah panjang-panjang Bu. Nanti kalau panjang ditanya pula sama anak di rumah, apa ceramah ustazah tadi mah? Ndak jaleh do, yang penting merah bajunya. Itulah nanti kan. Karena saya pulang kajian itu, kadang-kadang mak saya pulang pula dari pengajian Mami. Nyampe depan rumah besobok. Tahu besobok enggak? Dari mana? Nak, habis pengajian mak, kata saya. Habis ngisi kajian. Mak dari mana? Habis pengajian juga nak. Apa ceramah ustaz tadi mak? Ndak jaleh mak, nak penting ganteng ustaznya. Itu aja yang tahunya kan. Penting mak. Jadi daripada kita lupa, nanti kita singkat, kita bungkus, kita bawa pulang, lupakan hutang piutang dan masa lalu. Kita belajar dulu tentang tahun baru Islam. Setuju? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini adalah hari di mana tahun baru Islam. 1 Muharram, namanya tahun baru Hijriah atau namanya tahun baru Hijrah. Saya akan jelaskan sejarahnya. Saya jelaskan apa keutamaan bulan ini dan apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan ini. Hutang saya 1 jam paling lama ke depan. Cocok? Kenapa namanya tahun baru Hijriah? Apa kejadian-kejadian di bulan Muharram dan apa amalan yang ada di bulan ini? Kita mulai ibu-ibu. Rasulullah SAW itu lahir di kota Mekah. Saya tariknya dari sini nih. Di kota Mekah Rasulullah lahir. Waktu Rasulullah lahir itu bapaknya nggak ada, karena dulu orang tuh dagang jauh-jauh Bu. Jadi Rasulullah itu ketika lahir, dari orang tuanya buah hati, dari orang tuanya Siti Aminah, itu Abdullah sudah tidak ada. Abdullah itu pergi berdagang. Jadi kalau dulu orang berdagang pergi, nggak tahu Bu kapan pulangnya. Yang penting pergi aja lah dulu. Pulang alhamdulillah, ndak cuma noleh kan gitu kan. Jadi waktu Siti Aminah dilahirkan, waktu Siti Aminah itu melahirkan yang namanya Muhammad, itu bayangkan Muhammad lahir, bapaknya nggak ada. Ibu bayangkan jadi Siti Aminah, ibu lahiran, suami ibu nggak ada. Hamil, suami nggak ada. Lahiran, suami nggak ada. Waktu kemudian Siti Aminah melahirkan Rasulullah, lahirlah Rasulullah. Waktu itu belum diangkat jadi Rasul. Ketika Rasulullah lahir, apa yang terjadi? Air susu Siti Aminah nggak ada. Ya bayangkan. Hamil, suami nggak ada. Lahiran, suami nggak ada. Pas lahir, air susu nggak ada. Sehingga di kota Taif, ibu nanti kalau pergi umroh, akan ibu ketemu namanya kota Taif. 2 jam naik bis dari Mekah ke Taif. Taif itu dulu ada semacam kumpulan perempuan yang kerjanya adalah menjual jasa susu. Di antara perempuan itu ada Halimatus Sa'diyah. 100 orang perempuan jalan kaki ke kota Mekah mencari bayi-bayi yang mau mereka susui. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari uang. Itu boleh dalam agama Islam. Nah tentu karena tujuannya kerja, dia cari orang yang kaya aja, betul ya? Waktu itu Siti Aminah nggak ada uang. Apa kata Siti Aminah kepada Halimatus Sa'diyah? Wahai Halimatus Sa'diyah, tolong susui anakku. Apa kata Halimah? Kayak mana aku mau susui ini anakmu? Air susuku habis, air susu untaku juga udah habis. Karena berjalan kaki jauh dari ibarat Duri ke Pekanbaru lah 2,5 jam. Habis air susunya.
Apa kata Siti Aminah? Tolonglah, please, gitulah bahasa kitanya, please tolonglah. Akhirnya kemudian Ahmad, dulu namanya Ahmad, lalu Muhammad, baru kita sebut dengan Rasulullah. Lalu kemudian dia ambillah Muhammad, dia susukan di badannya. Ternyata seketika itu air susu yang ada di dadanya Halimatus Sa'diyah banyak, dan banyak pula air susu untanya, dan seluruh 100 wanita tadi minum air susu untanya Halimatus Sa'diyah. Masya Allah. Ibu-ibu, saya mau sampaikan begini, kenapa unta itu diajak untuk hijrah? Karena unta itu hewan padang pasir. Dia sanggup nggak makan 21 hari berturut-turut, sanggup nggak minum. Tapi sekali minum 100 liter. Unta itu bisa melihat walaupun matanya tertutup. Dan unta itu sanggup mengangkut bahan makanan mencapai 1 ton. Makanya dulu orang jualan nggak di ruko, nggak di kedai, tapi pakai unta. Ditaruh aja bahan makan di atas unta itu. 1 ton. Makanya unta itu dijadikan alat untuk berhijrah. Termasuk air susunya juga bisa diminum. Masya Allah. Lalu singkat cerita, saya mau sampaikan kenapa Rasulullah hijrah ini. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dibawalah Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah ke Taif. Berapa lama? 2 tahun pisah dengan ibu kandungnya. Hamil nggak ada suami, lahiran nggak ada suami, keluar anak nggak ada air susu, harus mengikhlaskan anak, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah balik ke kota Taif. Berapa lama? 2 tahun. Setelah 2 tahun balik lagi ke kota Mekah. Siti Aminah, ini ada Muhammad, aku ingin kembalikan, tapi aku masih sayang dengan Muhammad. Apa kata si Halimatus Sa'diyah? Ya udahlah, tolonglah, please, aku pengen bawa lagi Muhammad. Dibawa lagi ke Taif 2 tahun. Berarti total Rasulullah dengan Halimah berapa tahun? 4 tahun. Seusia 4 tahun balik ke kota Mekah, barulah tinggal dengan Siti Aminah. Siti Aminah meninggal saat Rasul umur 6 tahun. Bayangkan Rasulullah, dia harus melihat orang tuanya meninggal, bapaknya nggak ada di usia 6 tahun. Berarti Rasulullah itu di usia 6 tahun meninggal Aminah. Berapa tahun dengan Halimatus Sa'diyah? 4. Berapa tahun dengan Siti Aminah? Rasulullah itu lebih lama dengan ibu susunya daripada ibu kandungnya. Nah, ini biar kita paham nih, kan saya sekali-sekali datang, jadi kita tarik dari sini, setuju? Anggu-anggu aja, entah iya atau enggak. Nah, ya kan? Nah, usia 6 tahun. 6 tahun meninggal bapak, meninggal ibu. Pindah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi karena kakek-kakek umurnya cuma sebentar, usia 8 tahun harus menyaksikan pula kakeknya meninggal dunia. Ibu bayangkan anak ibu usia 8 tahun, bapak nggak ada, ibu meninggal, harus menyaksikan kakek meninggal dunia. Umur 8 tahun. Akhirnya pindah kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Kadang-kadang saya sambil merenung, saya berpikir, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nasib yang sebegitu buruknya kepada Muhammad pada masa itu? Padahal kalau Allah pengen, kata Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen, Allah bisa senangkan Muhammad. Tapi kenapa Allah susahkan Muhammad di usia kecilnya? Apa sih tujuannya? Tujuannya menjadi pelajaran bagi kita semua umat manusia. Rasulullah pun begitu hidupnya. Masa kita nggak bisa? Kan sama-sama manusia, itu maksudnya. Oke, usia berapa kakeknya meninggal? 8 tahun. 9, mulai usia 9 tahun ke pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini non-muslim. Dia kawan dekat Khadijah. Dia juga kawan dekat Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu-Abu itu. Mereka berkawan semua si Abu-Abu itu. Nah, sejak usia berapa tadi dengan Abu Talib? 9 kan? 8 ya? 8, 9, 10, 11, 12. Sampai usia 12 tahun dengan Abu Talib di kota Mekah aja nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Tapi usia 12 tahun Abu Talib mulai pikir, wah ini daripada keponakanku di kota Mekah aja, lebih bagus aku ajak dia berdagang ke negeri Syam. Akhirnya usia 12 tahun Rasulullah diajak oleh Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Saya mau sampaikan, Bu, negeri Syam itu bukan Rasulullah jualan di halte bis, bukan Rasulullah jualan di kereta api, di bis, bukan. Negeri Syam itu terdiri dari 4 negara, Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah. Usia 12 tahun udah jadi eksportir antar negara, bayangkan. Itu antar negara, Bu. Luar biasa, ya. 4 negara, dan itu berjalan kaki. Orang dulu tuh jalan kakinya jauh-jauh. Coba saya sampaikan. Nabi Ibrahim itu aktivitasnya di Mekah. Aktivitasnya di Mekah, makanya ada makam Ibrahim di depan Ka'bah karena Ibrahim membangun Ka'bah, betul? Meninggalnya di mana? Meninggalnya di Palestina, Bu. Mekah Palestina itu 1.200 kilo. Pekanbaru Jakarta berjalan kaki. Makam Ibrahim di Palestina.
Orang dulu jalannya jauh-jauh, Mak. Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza. Usia 2 tahun dibawa oleh orang tuanya ke kota Mekah supaya belajar dengan ulama. Gaza Mekah itu Pekanbaru Jakarta 1200 kilo. Usia 7 tahun, usia 10 tahun Imam Syafi'i jalan kaki ke Madinah, dari Mekah Madinah, dari sini ke Payakumbuh. Belajar. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di Mesir. Tuh, orang dulu jauh-jauh. Ibu pernah jalan kaki ke Pekanbaru? Dulu tuh jauh-jauh, Bu, luar biasa. Nah, jadi usia 12 tahun Rasulullah itu berdagang 4 negara, antar negara. Salah satunya Jordania. Makanya kalau kita ke Jordania, itu kita akan lihat salah satu pohon yang akan kekal sampai abadi, sampai akhir zaman. Saya sudah pergi ke pohon itu. Jadi di Jordania itu ada padang pasir yang sangat tandus. Jadi kami pergi ke pohon itu, tapi saya tengok ada satu pohon yang besar. Besarnya sebesar teras rumah Mami ini. Ini pohon apa ini? Sementara yang lain padang pasir yang sangat tandus. Ternyata itu adalah pohon di mana Rasulullah SAW berteduh saat dari Jordania mau pulang ke kota Mekah, mau berjalan kaki ke kota Mekah. Rasulullah merasakan panas dan akhirnya Rasulullah SAW berteduh di pohon itu, dan pohon itu abadi sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Namanya pohon Bakawi. Oke, yuk kita singkat cerita. Usia berapa tadi? Sampai usia berapa tadi di negeri Syam? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 tahun kerja dengan Abu Thalib di negeri Syam. Pulang ke kota Mekah, Abu Thalib mulai mikir, ini keponakanku ini daripada daripada kerja dengan aku terus, nanti dia manja nih. Akhirnya dinikahkanlah. Akhirnya Abu Thalib belum dinikahkan memperkenalkan Rasulullah dengan Khadijah. Tadi Khadijah kawan dekatnya Abu Thalib, betul? Khadijah, aku punya ponakan, orangnya baik, ganteng, gagah, diberi gelar Al-Amin, orangnya amanah. Daripada kerja dengan aku terus, lebih baik lagi dia kerja dengan engkau. Maukah kau jadikan dia karyawan? Apa kata Khadijah? Oke, Abu Thalib. Saat itu Rasulullah usia berapa? 17 tahun. Jadi pertama kali Rasul ketemu dengan Khadijah usia berapa? 17 tahun. Sweet 17. Oke, 17 ya. 17, hitung lagi. 18. Hitung sama-sama. 19, 20, 22, 23, 24, 25. Hitung lagi. 17 kan? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun langsung dinikahinya bosnya sendiri. Mantap nggak tuh? Mantap nggak tuh? Waktu itu usia Khadijah berapa? 40. Usia Rasul berapa jarak usianya? Berarti Khadijah dapat brownies, berondong manis. Coba tadi hitung dulu. Usia berapa pertama kali Rasul kerja tadi? Cemana ini? Usia berapa pertama kali kerja? Jangan marah-marah, saya cuma nanya. Usia berapa kerja? Bukan 12. Oh iya, 12 tahun. Nah, slow lah. Usia berapa nikah? Berarti berapa tahun kerja baru dia nikah? Matematikanya cemana? Usia berapa kerja? Usia berapa nikah? Berarti berapa tahun kerja baru nikah? 13 tahun Rasulullah kerja. Waktu nikah dengan Khadijah, langsung dia memberi mas kawin kepada istrinya Khadijah sebanyak 100 ekor unta dan 2 kilogram emas. Kaya Rasulullah. Enggak, ibu mas kawin seperangkat alat sholat. Ya Allah kirim. Rasulullah itu mas kawinnya 100. Makanya siapa yang bilang Rasulullah miskin itu nggak paham sejarah. Rasulullah itu miskin saat diboikot. Rasulullah itu mapan, mana mungkin dia miskin, orang kerja sejak usia 12 tahun. Mas kawinnya gede. Makanya ini disunahkan di Arab sekarang. Laki-laki Arab itu kalau mau nikah dengan wanita Arab itu mas kawinnya 400. Itu mas kawinnya 400.000 dolar. Artinya laki-laki Arab kalau mau nikah dengan wanita Arab satu orang itu butuh uang 1 miliar. Makanya di Arab itu yang kaya bukan yang banyak mobil, bukan, tapi yang banyak
istri. Ya kan, kalau ada 4 istri, berarti 4 miliar. Iya betul. Poligami di Arab biasa aja, ibu aja yang heboh. Di Arab tuh biasa aja. Nah, ya kan, jadi itu luar biasa, mas kawin. Makanya beda perilaku orang Arab dengan orang Indonesia kalau lagi tawaf tuh beda. Saya sering cerita kepada jemaah. Saya bimbing umrah sering banget. Itu kalau orang Arab, Bu, itu kalau dia tawaf itu betul-betul dia peluk istrinya, Bu. Tak boleh terpegang sama orang. Mahal. Ya, betul. Orang Indonesia, Pak, pegang istrinya, Pak, hilang nanti, Pak. Saya sendiri, kita 60 orang, Pak. Iya, Ustazah, saya pegang istri saya, Ustazah. Apa yang dipegang? Kelingking dipegangnya. Paling mantap siku, Yang ibu lebih parah lagi, pegang ibu bapaknya, Bu. Baju ihram yang dipegang, lihat gede-gede baju bapak tuh. Jadi perilakunya berbeda. Saya pertama kali umrah usia 15 tahun. Waktu itu saya penasaran dengan orang Arab yang banyak pakai cadar. Saya ngomong dengan orang Arab itu, "Hei orang Arab," gitulah bahasa Indonesianya. "Antunna araftunna annal wajah la aurat." Kalian tahu muka ini nggak aurat. Kenapa kalian tutup juga muka itu? Apa kata mereka? Dulu saya berani nanya, masih muda. Sekarang tak berani lagi, kan? Kenapa kalian tutup juga muka kalian? Apa kata mereka? Ini perintah suami kami. Saking mahalnya istri, ditutup betul-betul. Makanya Arab beda dengan kita. Di Arab itu mobil nggak pakai pajak. Jadi Pajero, Fortuner, BMW itu tuh buka-buka, serak, tercampak-campak aja. Kita istrinya ditutup betul-betul. Kalau kita terbalik, mobil ditutup, istri itu buka-buka. Buka. Surangkat alat salat. Nah, jadi itulah ya, saya ingin menunjukkan sebenarnya kepada kita bahwa Rasul Kanif jaga. Saya ingin menunjukkan kepada kita sebenarnya Rasulullah itu kaya, Bu. Jadi jangan mendengar ceramah itu sepotong-potong aja. Dah, usia 20 tahun, 5 tahun. Dah, usia 25 tahun dia nikah, betul? Usia berapa diangkat jadi Rasul? Berarti usia 25 belum Rasul? Masih Nabi? Apa beda Nabi dengan Rasul? Nabi dia tidak berdakwah langsung. Kalau Rasul dia ada kitab dan ada dakwah. Nah, usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Berarti berapa tahun Khadijah menemani Rasul setelah diangkat? Sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun itu Khadijah menemani Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul. Di usia 40 tahun Rasul itu usia 25 sampai 40 itu mereka itu damai, Bu. Rasul berkawan dengan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu itu kawan Rasulullah semua. Belum ada masalah. Belum ada miskin. Tapi di usia 40 tahun Rasulullah kemudian melihat kawannya menyembah berhala. Dia buat patung lalu dia sembah. Dia buat patung manusia, dia taruh di Ka'bah lalu dia sembah. Rasul mulai gelisah. Akhirnya Rasul meninggalkan rumah, meninggalkan dagangan, meninggalkan kawan. Dia langsung naik ke Gua Hira. Rumah Rasul ke Jabal Nur itu 7 kilo. Naik Gua Hira itu 2,5 jam. Sampai ke atas. Saya sudah sering sampai ke Gua Hira, di mana tempat Rasulullah menerima wahyu. Saya coba naik taksi ke kaki Jabal Nur. Saya naik Jabal Nur. Saya kira Gua Hira-nya tuh di puncak. Ternyata enggak. Pas nyampe di puncak, guanya itu tuh serondok di bawah. Jadi saya harus turun sedikit kayak Spiderman ke bawah. Masalahnya naiknya gimana lagi? Naiknya saya tak bisa. Kalau naik boleh ada lubang di tengah, kita boleh naik merangkak. Mau turun. Ya, jadi kalau BB 60-70 enggak usah naik lagi. Bisa naik tak bisa turun, Bu. Saya bingung, ini gua naik di dalamnya itu. Mau turun gimana caranya? Mau naik tak mungkin, saya tak bisa manjat. Akhirnya ternyata ada lubang. Di lubang itulah kita merangkak. Tak usah pergi lagi, Bu. Susah enggak bisa turun, Bu. Jadi nyampe di atas tuh saya berpikir, ya Allah, ya Rasulullah, ngapainlah Rasulullah menerima wahyu pertama di sini? Dia meninggalkan kawannya yang menyembah berhala.
Ketika 3 hari langsung turun wahyu dari malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi. Sebut nama Tuhanmu. Apa katanya? Ma ana biqari. Aku baca apa? Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, iqra. Lalu kemudian Rasulullah menggigil karena wahyu itu turun dari atas langit melalui perantara malaikat Jibril, turun ke rumah, mendemam, dia diselimuti oleh Khadijah. Pergi nggak izin, pulang mendemam, diselimutin. Coba ibu punya suami pergi nggak izin, 3 hari pulang demam, ibu apain? Nganga aja, diselimutin. Apa kata Khadijah? Itu Khadijah luar biasa. Kalau ditanya sama saya alhamdulillah tahu sejarah istri Rasulullah semua, saya baca, saya suka. Tapi istri yang paling saya ngefan itu Khadijah. Saya sangat ngefan dengan Khadijah ini. Kalau kita baca semua sejarah istri Rasulullah, nanti kita cerita. Ketika itu Khadijah bilang, ya Rasulullah, kamu adalah udah diangkat sepertinya menjadi seorang rasul. Silahkan kau pergi ke Bukit Safa Marwah, kau dakwah di sana. Dari rumahnya berjalan kaki ke Bukit Safa Marwah yang dekat ibu umrah itu. Lalu kemudian dia tegak di atas. Lalu kemudian Rasul bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulailah di situ masalah hidup Rasulullah. Saat itulah Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu mulai menghina Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah ini orangnya mantap, orangnya slow. Kalau dia dihina, dia tidak pernah fikir. Makanya jangan pernah menghina Rasulullah, dan ujian yang paling kecil di dunia ini adalah dihina. Rasulullah itu kalau dia dihina, difitnah, dia nggak marah. Dia cuma nganggap orang itu bukan jahat, tapi orang itu cuma belum paham saja. Jadi kalau ada ibu dihina, digosipin, difitnah, santai aja. Kenapa? Karena itu adalah ujian paling rendah kepada Rasulullah. Difitnah nggak bisa. Akhirnya dipakai cara kedua. Saat itu Rasul udah mulai berdakwah. Singkat cerita dipakai cara kedua. Apa cara yang kedua? Yaitu cara di mana Rasulullah akan dibunuh. Siapa yang pengen bunuh waktu itu? Yang pengen bunuh adalah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Hai Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu, aku akan penggal kepala Muhammad dan aku bawa ke tengah-tengah kalian. Lalu kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Rasulullah, ketemu dengan orang Yahudi di tepi jalan. Hei Umar, kau mau kemana? Aku mau penggal kepala Rasulullah. Ngapain kau penggal kepala Rasul? Adik kandung kau saja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Makin marah dia, tak jadi dia ke rumah Rasul, dia pergi ke rumah adiknya. Dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1-14, terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Umar orangnya keras, mendengar ayat Quran luluh hatinya, masuk Islam dia. Kalau kita mendengar ayat Quran tak luluh hati kita, karehwa pada Umar lemah. Akhirnya orang kafir mulai bingung. Ini cemana ini? Rasulullah dibunuh, yang membunuh masuk Islam. Dihina nggak bisa, difitnah nggak bisa. Dipakai cara ketiga. Apa itu cara ketiga? Cara ketiga adalah diajak berunding. Rasul, ta'al, come here. Kesini ya Rasulullah. Kita diskusi. Di sini Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu bertiga berduduk. Rasulullah datang. Ada apa wahai Abu? Biar gampang. Abu aja, biar cepat nih, waktu jalan juga soalnya kan. Hai Abu ada apa? Gini Muhammad, kita ini Muhammad ndak usahlah pusing-pusing. Yang udah masuk Islam udahlah, ya. Tapi kau jangan dakwah lagi. Kita kan tadinya kawan, karena kau dakwah kita jadi musuh. Kita damai aja lah. Apa kata Rasul? Cemana caranya? Cara pertama gini aja. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Rasul bilang nggak mau, nggak bisa besti. Kalau nggak gini aja lah. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Rasulullah kemudian mulai bergetar lututnya, ragu, langsung turun wahyu. Jadi kalau Rasulullah ragu, bedanya wahyu turun. Kalau kita ragu tak turun-turun si wahyu itu. Turun wahyu. Apa bunyi wahyunya? Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum abiduna ma wala ana abiduna ma lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak bisa juga difitnah, dibunuh, dinego, nggak bisa. Dipakai cara keempat, dan cara ini menghantarkan kita kepada tahun baru Islam. Cara yang keempat yaitu dengan diboikot.
Boykot itu adalah tadinya kan Khadijah dan Rasulullah pedagang, betul? Diboykot, orang Yahudi tidak boleh lagi beli makanan orang Islam. Orang Islam tidak boleh beri makanan kepada orang Yahudi. Diboykot 3 tahun. Akhirnya Khadijah bangkrut, kaum muslimin jatuh hancur. Ibu, jangankan dagangan ibu nggak dibeli orang 3 tahun, 3 bulan aja bangkrut kita, betul? Tak sampailah 3 bulan, seminggu bangkrut kita. Ini 3 tahun. Banyak kaum muslimin yang mati kelaparan. Salah satu yang mati kelaparan adalah Khadijah. Bayangkan, wanita nomor 1 paling kaya meninggalnya kelaparan. Kalau ibu pergi ke kota Mekah, itu mulai dari rumah Rasulullah sampai ke mantan pasar Seng Lama, sampai ke hotel Al-Masa Bisang 3 di bawah, sepertiga kota Mekah itu adalah tanahnya Khadijah. Tapi meninggalnya susah. Istriku, kenapa kau lapar? Aku enggak makan, suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu untuk mujahid di medan perang. Hei Khadijah, kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman? Aku enggak mau minta makan kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku, suamimu? Apa kata Khadijah? Suamiku, kalau kau kasih aku terima. Kalau kau tak kasih, aku takkan pernah meminta. Bisa? Bisa? Mami, papi dan ada. Jadi saya ceramah di Tembilahan, tunjuk tangan jemaah di belakang. Nggak bisa Ustazah, ngapa gitu? Suami kami kau tak diminta, tak keluar duitnya. Iya juga ya. Jadi begitu ya, itulah hebatnya Khadijah. Akhirnya apa kata Khadijah? Suamiku, aku ingin pergi. Hai Khadijah, aku akan sampaikan kepada malaikat Jibril, engkau akan hidup lagi asal kau mau. Aku akan bilang kepada malaikat Jibril untuk menangguhkan mencabut nyawamu asal kau mau, hai Khadijah. Apa kata Khadijah? Jangan suamiku. Kenapa jangan? Sakitnya sakaratul maut ini. Apa rasa sakit sakaratul maut yang kau rasakan, wahai istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Suamiku, andai aku meninggal nanti, kau kuburkan aku, gali kuburku ya Muhammad, ambil tulang belulangku ya Muhammad, kalau kau kehilangan senjata untuk menebus dada kaum muslimin. Itulah hebatnya Khadijah. Luar biasa, wanita nomor 1 paling kaya, meninggalnya kelaparan. Dia mengingatkan kepada kita, kalau kita di atas, rendahkan hati. Kalau kita di bawah, lapangkan hati. Ini Khadijah luar biasa. Meninggal Khadijah, Rasul sedih. Tahukah kita, 3 bulan setelah Khadijah meninggal pula pamannya tadi Abu Thalib. Rasul sedih. Akhirnya Rasul pengen dibunuh. Akhirnya Rasulullah kabur ke Taif. Tadi yang saya ceritakan Taif, betul? Akhirnya meninggal Khadijah, meninggal Abu Thalib, Rasulullah kabur ke Taif. Ternyata Rasul cuma tahan 1 minggu di kota Taif. Orang Taif lebih jahat lagi. Rasulullah makan, dimasukkan tai unta ke dalam tempat piringnya. Rasulullah sujud, diambil tai unta dan dibuang ke dalam lehernya. Suatu ketika Rasulullah dilempar pakai batu, berdarah pelipisnya sampai ke kakinya. Riwayat mengatakan kakinya sampai berdarah, lalu dia sembunyi di balik pohon dan Jibril marah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, irfa' yadak ila sama. Kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini, nanti yang aku balikkan. Jadi ceritanya gini, Muhammad, itu orang Taif udah jahat betul. Kau tinggal doa saja sama Allah, nanti supaya Allah balikkan kota ini, nanti aku yang akan balikkan. Itulah kata Jibril. Jadi Jibril ini orang dalamnya Allah lah, justru pura-puranya gitu kan. Aura ordal ya kan, ode gitu kan. Karena Taif itu dia kayak bukit. Nanti kalau ibu pergi Mekah mampir Taif, itu kalau dibalikkan dia pasti hancur semua. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya. Apa katanya? Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan bukit Taif ini bukit yang aman. Berikan mereka makanan dari segala-gala macam buah-buahan. Mereka bukan orang jahat ya Allah, tapi mereka juga cuman belum paham. Jangan kau ikut apa kata Jibril ya Allah. Apa kata Jibril? Lain yang kusuruh, lain yang kau buat. Tapi inilah hebatnya Muhammad. Kalau ada orang jahat, dia selalu berpikir itu orang bukan jahat, itu orang cuma belum paham saja.
Luar biasa akhlak Rasulullah. Makanya ibu-ibu, kalau kita dizolimi, difitnah, dihina, itu dia bukan jahat. Dia cuma belum paham saja siapa kita. Wah, itulah Rasulullah. Ada orang Arab Badui kencing dalam masjid. Apa kata Umar? Saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Jangan Umar. Itu orang bukan jahat, cuman belum paham. Jadi Umar ini dia pemarah. Sebelum masuk Islam, udah masuk Islam pun suka penggal-penggal aja dia. Jadi kalau ada ibu, suami ibu sikit-sikit penggal, Umar bin Khattab lah itu. Akhirnya nggak tahan bu, cuman 7 hari di kota Taif, balik ke Mekah, Rasulullah ingin dibunuh. Saat itu tak tahan lagi, tak bisa lagi bu, tak bisa lagi. Saat itu orang kaum muslimin sudah ingin mengepung rumah Rasulullah SAW. Terdengar oleh Abu Bakar, ya Rasulullah kau akan dibunuh, tak ada lagi penyelamatmu. Dulu orang segan dengan Khadijah, dulu orang segan dengan pamanmu, sekarang orang tak takut lagi dengan siapa-siapa. Silakan aku, engkau pergilah, lari kabur. Akhirnya Rasulullah kemudian bertemu dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, temani aku hijrah. Ini kabur nih, temani aku hijrah. Aku akan mati nih di kota Mekah. Ali bin Abi Thalib bilang, pergi kau ya Rasulullah, aku akan menggantikan tempat tidurmu dan kasurmu, supaya nanti kalau kau dibunuh mereka terkejut rupanya aku. Kan gitu kan? Lalu kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib ke rumah Rasulullah. Ditengok oleh Rasulullah, diselimutinlah Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah. Berpura-pura itu adalah Rasulullah, biar kalau dibunuh nanti bukan Rasulullah. Kata Rasul kepada Ali, Ali, di mana engkau nih Ali? Aku pengen kabur ke kota Madinah karena aku ingin dibunuh. Justru kau menggantikan tempat tidurku. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku rela mati karena engkau ya Rasulullah. Manfaatku sedikit dan manfaat engkau lebih banyak untuk umat. Tak sempat berbicara, akhirnya Rasulullah keluar rumah. Rupanya orang kafir sudah mengepung. Rasulullah ambil debu, Rasulullah lemparkan ke mata mereka. Mukjizat Allah, mereka tidak melihat Rasulullah. Pergi ke rumah Abu Bakar, pergi hijrah ke kota Madinah, berjalan kaki dari Pekanbaru ibaratnya ke Payakumbuh bersama Abu Bakar berdua. Itu jalan Mekah Madinah bukan kayak ibu umroh sekarang, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit. Caranya adalah Abu Bakar naik, ditengok di atas ternyata tidak ada orang kafir. Rasulullah naik, Abu Bakar turun, naik lagi, ditengok di atas nggak ada orang kafir, gitu seterusnya. Dan cara berjalannya adalah Abu Bakar jalan di depan, Rasulullah di belakang. Abu Bakar jalan di depan, Rasulullah di belakang. Dipotong oleh Rasul, Abu Bakar motong lagi. Di tengah perjalanan ini lagi dicari oleh orang kafir, pasti dikejar ini karena di rumah nggak ada, betul? Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, kenapa engkau selalu jalan di depanku? Aku potong kau jalan lagi di depan, aku potong kau jalan lagi di depan. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku jalan di depanmu supaya kalau ada orang kafir yang ingin membunuh kita, aku lebih dulu mati dibanding engkau ya Rasulullah. Kenapa ya Abu Bakar? Kalau aku mati, cuman keluargaku yang sedih. Tapi kalau mati, engkau mati, seluruh umat akan bersedih. Masya Allah. Akhirnya itu ibu, kalau kita tahu sejarah, kalau ibu pernah pergi ke Mekah Madinah tuh jalan utara. Mereka pergi ke jalan selatan biar nggak kelihatan mereka mau ke kota Madinah. Mereka mengkicuah, le tahu? Dikicuahnya orang tuh. Karena kalau ke utara lah tahu, karena negara kota yang satu-satunya ada manusia cuma Madinah. Dikicuahnya ke selatan. Akhirnya nyampe di sebuah gua, ditengok oleh Abu Bakar, ada kaki orang kafir. Akhirnya mereka serondok dalam gua, namanya Gua Sur. Saya sudah pernah naik ke Gua Sur. Itu saya jalan kaki 6 jam, turun 6 jam, pagi makan obat anti nyeri, ya kan? Itu ya Allah, waktu saya naik dengan senang. Rasulullah dan Abu Bakar naik penuh ketakutan. Serondok dalam gua, ditengok ada kaki orang kafir sudah bawa pedang. Mereka nggak bawa apa-apa. Apa kata Abu Bakar? Ayo kita di sini aja serondok, kita sembunyi. Allah menampakkan mujizatnya, ditaruhlah lebah di depan gua itu. Lalu kemudian Rasulullah tidur di paha Abu Bakar, sedih. Abu Bakar dilihatnya Rasulullah tidur di pahanya. Sayang Abu Bakar kepada Rasulullah. Saat Abu Bakar tidur, lalu kemudian ada binatang berbisa menyengat jempolnya Abu Bakar. Abu Bakar sakit, tapi dia menengok Rasulullah sangat sekali senang. Tidur di pahanya, dia tahan sakit sampai akhirnya nggak tahan, menetes air matanya ke kening Rasulullah. Rasul terbangun, ada apa sahabatku Abu Bakar? Ya Rasulullah, menangis Abu Bakar, sakit betul digigit binatang berbisa.
tapi aku tak ingin membangunkan tidur engkau yang lelap di pahaku ya Rasulullah. Sakit betul. Akhirnya Rasul berkata, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Masya Allah. Jadi Abu Bakar itu kawan dekat Rasulullah. Orang yang paling percaya dengan Rasulullah saat Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Maka cari kawan tuh yang percaya sama kita, yang kalau kita ada masalah tuh dia bela dulu kita, bukan tulah. Nah, cobalah ya, Rasulullah jalan kaki. Rasulullah jalan kaki dari Isra Mi'raj, dari Mekah Palestina Sidratul Muntaha, 1 detik nyampe di Mekah, nggak ada yang percaya, Abu Bakar yang percaya. Apa yang dikatakan Rasul, aku percaya, as-siddiq, makanya dia kenal sebagai orang yang dipercaya, percaya kepada Rasulullah. Cari kawan tuh kayak Abu Bakar. Salah kita, dibelanya kita dulu, baru nanti dinasihati. Jadi ibu, kalau berkawan, kawan tuh salah, nasihat, bela dulu. Aku tahu kau salah tuh biasa besti. Kau akan tetap jadi temanku besti, tapi kau jangan buat lagi macam tuh. Tapi aku tetap akan bersamamu. Gitulah. Ini kawan salah, aku tak menyangka ternyata kau seperti itu. Mana bisa kayak gitu. Itu bukan Abu Bakar itu namanya. Jadi ikut ini Abu Bakar ini luar biasa ini. Abu-abu ya. Jadi kawan tuh gitu. Iya, ini enggak. Kawan tuh udah banyak baiknya, 1 kali salahnya aku nggak nyangka ternyata engkau kayak gitu. Itulah kau, itulah. Itu nggak pakai kawan tuh Bu. Ya, maka carilah Abu Bakar, kita luar biasa. Hijrah, berjalan kaki hijrah, bukan hijrah jalan kayak ibu pergi jalan-jalan. Ketakutan dibunuh. Akhirnya Rasulullah menginjakkan kakinya di kota Kuba. Kota dulu Kuba itu nama kampung, namanya Kampung Kuba. Itu dulu adalah apa namanya itu? Kebun kurma. Itu punya 2 orang anak kembar Sahal Suhail. Rasulullah 3 hari berdiam di Kuba, mandi di Kuba. Akhirnya diwakafkannya tanahnya untuk Rasulullah dan Rasul bangun Masjid Kuba. Jadi Kuba itu belum kota Madinah. Kuba itu hanya pinggiran kota Madinah. Dan ketika Rasul menginjakkan kakinya pertama kali di Kuba, itulah 1 Muharram. Udah paham nih? Jadi dulu kan kita ikut penanggalan orang Masehi, ya, penanggalan orang non-Muslim. Akhirnya kita ingin mengikuti penanggalan orang Islam. Dibuatlah secara resmi, ini gimana nih? Kita kayak mana mau tanggalnya nih? Ada yang bilang kita buat tanggal dari Rasulullah lahir. Takut mengkultuskan Rasul. Dibuat yang kedua, yaitu dibuat saat Rasulullah itu diangkat jadi Rasul. Takut dikultuskan lagi. Akhirnya dipakai yang ketiga, yaitu saat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun baru hijriah hari ini adalah hari di mana Rasul menginjakkan kakinya pertama kali di kota Madinah. Hijrah namanya tahun baru hijriah. Paham? Nah, ada beberapa hari yang sangat, sebentar sebelum saya lanjutkan. Al-Quran itu kan turunnya berangsur-angsur. Tadi usia berapa Rasul diangkat jadi Rasul? 40. Rasulullah meninggal usia berapa? 65 tahun. Berarti 63 tahun. Marah-marah. 63 tahun. Berarti Al-Quran itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. 13 tahun di Mekah dakwah Rasul nggak sukses, akhirnya Rasulullah pindah ke kota Madinah. Baru 1 tahun di kota Madinah maka dakwahnya sukses, Masya Allah, karena di Madinah. Nah, apa yang pengen saya sampaikan selain ini, bahwa ada keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram banyak keutamaan. Saya akan jelaskan, ibu ingat, semoga bisa jadi wawasan. Oke? Yang pertama, di bulan Muharram adalah diterimanya taubat Nabi Adam. Oke, ini biar kita tahu nih keutamaan bulan Muharram. Nabi Adam kan tadinya di surga bersama istrinya, betul? Nabi Adam di surga bersama istrinya, maka Nabi Adam alaihi salam
Nabi Adam alaihi salam, itu apa kata Allah kepada Nabi Adam? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, cek sound. Cek sound, cek sound. Oke dia, Bu. Apa kata Rasul Allah kepada Nabi Adam? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kau tinggal dengan istrimu di dalam surga ini. Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Akhirnya Adam tetap mendekati pohon itu. Akhirnya Allah menurunkan Adam ke bumi karena kemarahan Allah. Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Jeddah. Jauh, Bu. India dengan Jeddah. Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Ketemulah di padang Arafah. Makanya Jeddah itu namanya Jeddah, artinya nenek moyang. Maka seketika Adam sebelum diturunkan ke permukaan bumi, maka Adam berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, please percaya ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, maka akulah termasuk orang-orang zalim. Masya Allah. Nah, itu di kejadian di bulan Muharram. Oke, yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang kedua adalah di bulan Muharram, ya, di bulan Muharram itu selamatnya Nabi Ibrahim dari dibakar oleh Raja Namrud. Jadi masing-masing nabi itu punya musuh. Nabi Musa musuhnya Fir'aun, Nabi Ibrahim musuhnya Namrud, Nabi Muhammad musuhnya abu-abu. Nah, ya kan? Jadi Raja Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Wa qulna ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau sebagai penyejuk bagi Ibrahim. Dan itu terjadi di bulan Muharram. Oke? Yang ketiga adalah di bulan Muharram itu selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi Nabi Musa kan dikejar oleh Fir'aun. Dia ambil tongkat, dia belah lautan, dia lewat, lalu kemudian Fir'aun juga lewat, lalu kemudian tenggelamlah Fir'aun di laut itu. Itu terjadi di bulan Muharram. Saya jelaskan. Fir'aun itu bukan satu orang. Fir'aun itu 400 orang. Fir'aun itu adalah nama raja. Raja itu, semua raja itu Fir'aun. Iya, 400 orang, raja, semua Fir'aun. Tapi Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itu adalah Fir'aun Musa, namanya Ramses II. Siapa namanya? Kalau ibu jalan ke Mesir, kita akan nengok piramida. Piramida Mesir itu makam Fir'aun, tapi bukan Fir'aun Musa. Fir'aun Nabi Musa itu berada di Museum Nasional Mesir. Saya sudah pernah masuk ke Museum Nasional Mesir, saya tengok banyak ratusan mumi-mumi Fir'aun. Dan salah satu mumi yang saya tengok adalah mumi asli Fir'aun Musa, namanya Ramses II. Saya udah tengok mukanya, tak mirip sama ibu, beda. Cuman sombong betul dia. Saya udah berkunjung, saya sapa dia, ses, dia diam aja. Ya kan, ses, bangunlah, dia diam aja. Itu Fir'aun Musa. Nah, itu orang Mesir itu ahli untuk memumikan. Jadi Fir'aun itu ratusan semua dimumikan. Ya, jadi itu terjadi pada masa Nabi Musa di Mesir. Oke? Nomor berapa lagi? Kejadian yang keempat tadi, pertama Nabi apa? Adam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Ketiga Nabi? Keempat adalah diselamatkannya Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng. Tapi belum pernah lihat lagi saya. Pokoknya dia ganteng, ya kan? Nabi Yusuf ketika difitnah menodai Zulaikha, anak Perdana Menteri, dia dipenjara 10 tahun, dikeluarkan karena tak terbukti. 10 tahun baru dikeluarkan baru. Itu terjadi pada bulan Muharram. Oke? Yang ke-5, dikeluarkannya Nabi Yunus dalam perut ikan.
Ceritanya kan Nabi Yunus itu dia berada dalam bahtera, lalu kemudian dia ingin menyelamatkan diri, diuji oleh Allah, masuk dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Lalu Nabi Yunus berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi terbalik, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Keluar itu pada Muharram. Nabi Ayub, nomor berapa lagi? Nabi Ayub. Nomor 6 lagi. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Nabi Ayub itu tampan ganteng, tapi diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan alergi, penyakit kulit. Dan kemudian Allah selamatkan itu pada bulan Muharram. Masya Allah. Dan ingat, di bulan Muharram jugalah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beramal di bulan Muharram mengampunkan dosa umat Nabi Muhammad di bulan Muharram. Sudah paham kenapa terjadi peristiwa hijrah? Sudah paham tadi? Sudah paham apa saja keutamaan bulan Muharram? Sudah paham? Sekarang kita lanjut poin terakhir. Sesuai janji kita tidak lama-lama beko lupa lo kaji itu kan. Terakhir, apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Yang pertama, di bulan Muharram dianjurkan kita baca doa awal dan akhir tahun. Sudah kita lakukan kemarin. Ya, sudah lah ya. Tayo tanda udah ya. Udah? Yang belum bacalah hari ini. Doa awal dan akhir tahun. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan memperbanyak muhasabah diri. Ingat-ingat kekurangan diri. Memuhasabah diri itu coba ibu bagi dalam 2 bab atau dalam 3 bab. Pertama, salah kita kepada Allah. 2, salah kita kepada diri sendiri. 3, salah kita kepada orang. Catat banyak-banyak salah kita itu. Ya Allah, saya sholat bilotakan aja ya Allah. Subuh saya maraton, siang menonton, sore badminton, latih goton yang hilang ya Allah. Ya Allah, saya mau sholat puasa Senin Kamis tapi nggak jadi-jadi ya Allah. Ya Allah, saya mau puasa Daud tapi arisan datang terus ya Allah. Jadi salah sama Allah itu kita catat. Oke? Yang kedua, salah kita sama diri sendiri kita catat. Apa salah sama diri sendiri? Ya Allah, saya masih suka buka aurat keluar rumah. Kalau saya ke minimarket saya tutup aurat, tapi nyapu teras pakai KTB daster bolong ya Allah. Tolong ya Allah, maafkan. Dosa dengan diri sendiri ya Allah, saya masih suka ngeluh. Itu kan dosa dengan diri sendiri. Nggak ngurus urusan orang kan? Tapi kan dosa ngeluh. Baru sakit kaki sikit, sakit. Lah kemati kalau kemati lego. Baru sakit ginjal sikit, oh ini ginjal nih. Baru sakit perut sikit, ginjal nih. Baru sakit dada sikit, jantung nih. Ada yang nggak mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa nggak mau ke rumah sakit? Basobok sakitnya beko. Jadi terlalu banyak mengeluh. Cobalah kita nih ya Allah ya Karim. Baru bangun tidur bu, udah ngeluh. Baru bangun tidur nih sakit badan. Pas mau masak sarapan pagi, dia yang ke dimasak kok. Udah yuk mas. Mau masak apa ya? Pergi ke pasar. Mahal-mahal semua. Pulang dari pasar mau nyuci pakaian, banyak betul pakaian cucian. Mau jemur pakaian, setelah itu nyuci jemur pakaian, hujan pula. Nggak hujan, gerimis panas, hujan orang mati kok mah. Nggak gerimis panas, mendung pula. Panas sekali, sakit kepala, panas sekali. Tidak ada cuaca yang bagus bagi orang yang suka mengeluh. Nanti habis dia jemur pakaian, dia pulang ke rumahnya, dia tidur kejap. Azan lo ya, azan pun deh, gak bayangkan doang. Nanti dia hidupkan TV, mati hantu PLN, nyalakan PLN. Ngeluh terus, itu ngeluh tuh jangan bu. Dosa sama diri sendiri itu. Oh iyalah, gak boleh. Ngeluh itu ciri orang nggak bersyukur. Allah nggak suka dengan orang yang nggak bersyukur. Sekarang saya tanya sama ibu, suami ibu kasih ibu nafkah, terus ibu ngerasa kurang terus.
Sekali dua kali kurang, ceringi-ceringi tadi. Kira-kira suami suka ada? Allah gitu juga. Allah udah kasih nikmat, kita ngeluh terus. Kira-kira Allah suka nggak? Itu aja intinya tauhid itu. Jadi jangan suka ngeluh. Allah tak suka dengan orang-orang yang ngeluh. Makanya cobalah fokuskan diri sedikit kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, oke, itu dosa dengan diri sendiri itu dimohon ampunkan di bulan Muharram. Tadi dengan Allah, kedua diri sendiri, yang ketiga dengan orang. Kurang-kurangi nyakiti hati orang, kurang-kurangi marah-marah sama orang, kurang-kurangi ngomongin orang, kurang-kurangi fitnah orang, kurang-kurangi kepo-kepo urusan orang. Jangan komentari urusan orang, karena dalam hidup orang gak ada kolom komentar. Iya kan? Kurangi julid-julid tentang orang lain yang bukan urusan kita, jangan kita kerjakan. Kurang-kurangi kalau orang salah segera maafkan dia. Kalau kita salah kita minta maaf. Tapi minta maaf dengan Allah jangan tidak sama dengan minta maaf sama manusia. Minta maaf dengan Allah buka aib kita nggak apa-apa. Ya Allah maaf ya Allah. Saya kata Pak Ustadz kalau ketemu uang di jalan taruh ke masjid. Tadi saya ketemu uang 2.000 ya Allah mau taruh ke masjid lewat salah beli salah ya Allah. Maaf ya Allah gitu. Jadi kalau dengan Allah tuh buka aja salah kita nggak apa-apa. Tapi kalau dengan manusia salah, jangan buka aib kita, tutup. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf dah. Jangan dibuka. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa? Kemarin saya jalan sama suami ibu 3 malam aja. Buka lagi nanti. Hai kan. Jadi dengan manusia itu tutup aib. Ya kan? Karena manusia tidak siap dengan salah kita, Bu. Allah itu maha pengampun, manusia tidak maha pemaaf. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf. Udah, jangan disambung. Kemarin waktu kau tak datang, Tasim ku ceritakan kau. Siapa-siapa aja, tunjuk. Jadi, dengan manusia itu kurang-kurangi berbuat salah. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau orang lain salah, maafkan dia. Kita maafkan orang bukan karena dia benar, dia tetap salah. Cuman kita maafkan dia agar kita tenang dan kita bahagia. Dan kita tak akan pernah tenang sebelum kita maafkan orang. Saya sering ditanya sama kakak saya, Dek, kenapa cepat kali kau maafkan orang? Saya maafkan orang bukan karena dia benar. Dia tetap salah di mata saya. Tapi saya maafkan dengan dia, karena kenapa? Saya pengen tenang dan saya pengen bahagia. Dan kita tak akan pernah tenang sebelum kita maafkan orang. Dan saya juga pernah salah, saya sering dimaafkan. Nggak ada susahnya kalau kita memaafkan orang. Paham? Ingat ya, salah orang tuh dimaafkan, bukan dilupakan. Beda maaf dengan lupa, Besti. Beda. Ibu udah maafkan salah ibu, udah Ustazah. Ibu udah maafkan salah kawan ibu, udah Ustazah. Tapi ketemu di pasar kaget, rasa mau saya cucuk juga matanya Ustazah. Itu bukan maaf, itu lupa namanya. Maaf itu nggak usah dibahas lagi, jaga hatinya. Ini perempuan ini perempuan semua. Perempuan ini makhluk ahli sejarah sepanjang masa. Kalau suaminya salah, maaf deh, iya bang, maaf deh, iya dimaafkan. Tahun depan berkelahi, itu juga yang dibahas lagi ya. Katanya udah maaf, tapi itu juga yang dibahas lagi. Jadi maaf tuh udah maaf ya. Jadi dengan orang itu kalau kita salah kita minta maaf, kalau orang lain salah minta maaf. Kalau orang lain salah maafkan, berbaik sangka dengan manusia, baik sangka dengan manusia. Saya dulu punya waktu jam berapa? Iya. Tambah sedikit. Oke, poin terakhir ya nanti ya. Saya dulu punya mahasiswa. Mahasiswa saya itu tinggi, kurus, hitam, keriting, hidup lagi. Pokoknya modelnya tuh entah apa gitu loh. Jadi sampai dia itu terkenal, Bu, terkenal suka ngantuk. Sampai akhirnya di kalangan dosen itu dibicarakan, Ustazah ngajar dia, Ustazah. Iya Pak, kenapa Pak? Kata saya, kalau dia mahasiswa Ustazah kasih aja lah nilai E. Ngapa gitu Pak? Nyo ngantuk sih tadi itu nyo. Rupanya betul Bu, masuk jam 8 dia ngantuk, masuk jam 10 dia ngantuk, masuk jam 2 dia ngantuk, masuk jam 4 dia ngantuk. Saya panggil dia, kan kita tidak boleh cepat-cepat menilai orang, betul? Sini kamu nak, kamu ini cemana ini? Masuk jam 8 kau ngantuk, jam 10 ngantuk, jam 2 ngantuk. Kapan kau minta ngantuk? Akhirnya dia bilang, saya kerja saya satpam Bu Nela. Sip saya sip malam. Kerja saya satpam, sip saya sip malam, malam saya begadang. Pagi jangankan makan, mandi aja saya nggak sempat Bu Nela. Tapi saya pengen kuliah.
Saya pengen sukses walaupun saya terkantuk-kantuk. Oh, di mata saya ini mahasiswa luar biasa. Di mata kawan saya itu mahasiswa nakal. Kenapa kesimpulan kami berbeda? Karena cara pandang yang berbeda. Yang satu suuzon, yang satu husnuzon. Oke. Ya, yang satu suuzon, yang satu husnuzon. Jadi dengan manusia itu banyak-banyak baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Kalau ada ketemu kawan di pasar, Bu, nggak nyaut deh. Bu, nggak nyaut deh. Bu, nggak nyaut deh. Baik sangka aja lah. Jangan-jangan sedang ngisi hitung pintu masuk bitikan dua. Iya kan? Baik sangka. Dan terakhir, dengan manusia itu jangan marah-marah. Bu, Bu. Pambera. Sekali kita marah, itu 27.000 sel saraf kita putus. Aputi 27.000 mak. Putus 27.000. Dari tadi pagi dia berapa saraf putus, Bu? Dan dia bisa nyambung lagi dengan senyum. Saraf itu bisa nyambung lagi dengan senyum. Tapi sekali kita senyum cuman bisa nyambung 700. Sekali marah putus 27.000. Nggak balance. Nggak mungkin senyum terus kita. Gila lo ke curang lo. Atau kenapa kau senyum terus? Nyambung saraf putih dalam. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan marah-marah. Oke? Nah, sebagai saya sampaikan gimana cara menahan marah. Ada jemaah saya nanya, Ustazah saya bertengkar terus dengan suami saya. Saya bilang bertengkar itu biasa, cuman masalahnya kayak mana cara bertengkarnya. Saya tanya, emang kenapa? Apa sebab bertengkarnya? Macam-macam saja, kadang-kadang karena TV, kadang-kadang karena anak. Cuma karena TV. Dia pengen nonton Indosiar, saya pengen nonton Antv. TV ada berapa di rumah? Ada 2 Ustazah, satu di kamar, satu di ruang tengah. Kok nggak berpisah aja menontonnya? Berpisah, sepi saja. Bersatu, berkelahi pula. Oke. Sekarang saya tanya, marah tuh biasa. Cuman cara marahnya itu gimana? Ibu sehari-hari dengan suami pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Lagi marah, bahasa Minang saja deh. Saya bilang, marahlah tetap pakai bahasa Indonesia. Mana enak marah pakai bahasa Indonesia saja? Mana lama merang pakai bahasa Indonesia saja? Saya bilang, emangnya kenapa marah itu harus enak? Masalah tuh marah tuh tahan, bukan enak. Sehari-hari manggil suami apa? Abang saja, bebek. Wah, lagi marah, waang saja ya. Marahlah tetap manggil abang. Mana enak marah manggil abang saja. Nanti kata Bu Dokter, kalau marah saya tahan sakit jantung mati saya saja. Tidak ada dalil hai orang-orang beriman kalau marah lapenlah, kalau tidak mati bekoh. Tidak ada. Tahan. Jadi jangan gunakan bahasa yang lebih kasar. Jangan ganti panggilan yang lebih kasar. Yang ketiga, jangan gunakan kalimat tapi meskipun walau bagaimanapun maupun nggak boleh. Ibu pulang arisan, ini suami. Bang, maaf ya bang, telat pulang arisan. Tetap dibuatkan kopi kok bang. Oke? Sekarang coba pakai tapi ya. Bang, maaf ya bang, telat pulang arisan. Tapi tetap dibuatkan kopi kok bang. Ya tapi jangan ulang lagi nak. Ya tapi kan aku udah minta maaf bang. Ya tapi jangan kau ulang lagi. Nggak selesai cuman tapi. Al-lughah yaj'alu syu'ur. Bahasa menciptakan rasa. Coba rasakan. Mahasiswa saya terlambat. Bu maaf ya bu, saya telat datang ke kampus, macet bu. Oke? Sekarang pakai tapi. Bu maaf ya bu, saya telat datang ke kampus bu. Tapi kan karena macet bu. Beda nggak rasanya? Beda. Jangan bertapi-tapi jolai siang malam. Dan terakhir, gunakan bahasa yang susah, bukan yang mudah. Buat komitmen. Kita bahasa Minang bisa bang? Bisa. Bahasa Jawa bisa. Kita kan Minang Jawa. Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Inggris enggak bisa. Gini aja bang, kalau kita marah kita pakai bahasa Inggris aja. Kalau marah kita pakai bahasa Indonesia, denda duit 100.000 bang. Pas mau marah, daripada piti keluar buka lo kamus dulu. Ujung-ujungnya I love you. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka bulan Muharram ini kita banyakkan muhasabah diri.
Ya, kita jangan kurang-kurangilah kesalahan kita dengan Allah, dengan manusia, dengan kawan. Ya, nanti tanggal 9 Muharram, 15 Juni, 10 Muharram, 16 Juli, Juli, 15 Juli, 9 Muharram, 5 tunggu dulu, terbalik-balik lah ini ya. 15 Juli, 9 Muharram, kita niatkan puasa Tasu'a ya. Dan 16 Juli 10 Muharram niatkan puasa Asyura. Sengaja aku makan sahur puasa Asyura lillahi ta'ala. Sengaja aku makan sahur puasa Tasu'a lillahi ta'ala. Enggak sahur enggak apa-apa. Cuman kalau kita enggak sahur kita kehilangan banyak momentum. Kita kehilangan berkah sahur. Kita kehilangan doa mustajab di waktu sahur. Dan kita kehilangan pembeda diri kita dengan orang Yahudi. Banyak-banyak puasa sunnah ya Bu. Di antaranya nanti puasa Tasu'a dan Asyura. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya tak tahu kapan lagi bisa ke sini. Saya ingin menyampaikan kepada ibu tentang satu hal. Agama Islam ini gampang aja Bu. Yang wajib kita kerjakan, sholat kita kerjakan, betul? Yang sunnah kita perbanyak. Nanti lakukan puasa Tasu'a dan Asyura ya. Tanggal 9 10 Muharram. Saya dengar di sini ada tahsin Quran, betul? Bu. Ini. Salat kan hukumnya wajib. Kalau belajar Quran itu hukumnya macam-macam. Yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa bacanya jadi sunnah. Paham atau bingung? Jadi kalau ibu tanya sama saya, Ustazah apa hukum baca Quran? Tengok dulu, cigok dulu. Ibu pandai enggak baca Quran? Kalau enggak pandai wajib belajar sampai bisa. Kalau udah pandai bacanya sunnah. Makanya saya dengar di sini tadi ada tahsin. Adakah? Harusnya seluruh negara ini ada tahsin. Iya kan? Karena belajar Quran bagi yang nggak bisa wajib. Tidak boleh baca Quran Latinnya aja, tidak boleh. Baca Quran yang ada Latinnya itu baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Iya kan? Maka belajar Quran sampai bisa hukumnya kalau udah bisa bacanya hukumnya sunnah. Jadi ibu-ibu sholat tuh dikerjakan karena dia wajib. Waktu Allah kasih berapa jam sehari? 24 jam. Sholat 5 kali sehari semalam. 1 kali sholat berapa menit? Kalau cuman kul-kul aja, ini kan kul-kul semua nih. Hah? 5 menit. 5 menit kali 5 kali berapa? 25 menit, Bu. Allah cuman minta 25 menit dalam waktu yang Allah kasih 24 jam. Kalau nggak dikerjakan juga wajar nggak masuk neraka? Wajar nggak masuk neraka? Udah dikerjakan pikiran tak kemana-mana. Coba saya tanya, suami ibu kerja, tahu-tahu 1 jam dia minta ditemani makan. Waktu suami ibu minta temani makan, cuman 1 jam ketemu siang, dia minta kawani makan. Saat minta kawanin makan itu, tahu-tahu ibu pikiran kemana-mana, main HP lah ibu, telepon lah ibu saat dia makan. Suka nggak dia? Allah juga gitu, Allah kasih waktu 24 jam. Saat sholat tidak fokus kita. Memang khusyuk dalam sholat itu susah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor lah mati, dayolah mati. Memang khusyuk itu susah. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sholat tuh matanya dibuka, bibirnya dibuka supaya kita lebih mudah khusyuk dalam sholat. Ya, tak boleh tutup mata, tutup bibir, terkalok lebih kok. Ya kan? Sambil kita berdoa kepada Allah semoga dikhusyukkan dalam sholat. Wajar masuk neraka. Oke. Kemudian yang wajib apalagi? Belajar Quran sampai bisa. Harus bisa. Ustazah kalau belajar kan terbata-bata. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran maka akan dikelilingi oleh malaikat Allah kalau dia mantap membacanya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta. Siapa yang baca Quran terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Dia dapatkan 2 pahala kalau dia terbata-bata, yaitu pahala karena bacaannya dan pahala karena susahnya dia baca. Susah baca Quran dapat pahala.
bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring terkalok pula, dapat pahala. Kan satu huruf baca Quran pahala 10, betul? Kalau lancar dikit pahala. Alam nashrah laka sadrak, dikit. Kalau terputus-putus, alam 90 pahalanya lah. Jadi baca Quran lah. Belajar, saya support lah. Kalau memang ada di rumah mami ini tahsin, itu luar biasa. Belajarlah sampai bisa. Belajar salah nggak apa-apa. Wajib itu, nggak ada toleransi itu. Siapapun yang masih belum bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Wajib. Tidak belajar, dosa mutlak sudah. Nanti kalau udah bisa membacanya sunnah aja lagi, tidak wajib. Tafadhol. Tanpa biaya. Oh, tanpa biaya, masya Allah. Belajar tahsin tanpa biaya, masya Allah. Di sini ya Bu ya. Masya Allah. Kita doakan semoga ustazah, para guru-guru kita Allah sehatkan. Amin. Nah itu masya Allah ya. Nah ini ibu-ibu yang saya sayangikan Allah. Lakukan sholat. Ini tahun baru Hijriah. Kurangi dosa dengan manusia. Banyak-banyak berbaik sangka sama orang. Jangan ngeluh-ngeluh lagi. Belajarlah Quran tuh sampai bisa. Sholat jangan lupa. Ya kan. Jaga akhlak. Jangan sampai nyakitin orang. Hapus masa lalu yang lalu. Ini maaf yang masih ada di foto-foto sosial media tak pakai jilbab, hapus tuh. Privat tuh, jangan ditengok orang juga lagi aurat kita tuh. Privat, jangan berjoget-joget juga lagi di Facebook itu. Ya, itu dosa. Yang lalu biar berlalu, kita bangun hari yang baru insyaallah. Oke? Demikian Allah alam bisawab ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata Salam tabarak rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, alhamdulillah, saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya. Semoga apa yang saya sampaikan Allah mudahkan kita mengamalkannya, insyaallah. Kepada mami sebagai ahlul bait dan papi serta ibu-ibu semuanya, saya mohon izin ibu-ibu, saya tidak bisa terlalu berlama-lama datang di sini karena saya harus segera pulang ke Pekanbaru karena maghrib nanti sudah harus sampai di titik pengajian berikutnya. Oke, demikian ya. Izin ya mami ya, ibu-ibu semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.